melibatkan TNI Polri, BPBD, Basarnas, dan tim relawan saat ini terus berupaya menembus wilayah yang diduga banyak terdapat korban tertimbun. Misalnya di Desa Rada, sana diperkirakan ada ratusan jiwa yang tertimbun material longsor. Tadi kami sempat mewawancarai satu orang saksi mata, yaitu Bapak Edi. Bapak Edi sempat sebelum kejadian sempat melihat ada banyak warga yang berkerumun di dekat sungai atau dekat jembatan yang saat ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Nama saya Kano Malararumpa. Di sini saya sebagai koordinator untuk relawan Maspul. Saya perwakilan dari Komisi M, Komunitas Musisi Marsian Rempulu. Karena relawan Maspul ini adalah sebuah gerakan gabungan yang melibatkan banyak organisasi di Kabupaten Rekang dan Kecamatan Ala khususnya. Jadi kita bersama-sama bergerak untuk merespon Luwu Utara yang sedang mengalami bencana alam. Jadi gerakan ini kita mulai dengan open donasi dan ngamen amal. Open donasi di sini kami turun ke jalan untuk mengajak masyarakat untuk berkontribusi, diantaranya sumbangan uang tunai, sembako, dan juga pakaian bekas layak pakai. Di samping itu, ada beberapa teman-teman yang ikut ngamen amal juga. Kita buat panggung ekspresi musik, bentuk kontribusi juga untuk menghibur masyarakat melalui itu. Terus setelah dana itu terkumpul, kita membentuk tim khusus yang berjumlah 13 orang di fase pertama itu. Desa yang kami datangi itu Desa Lara, Baringin Jaya, Lara 1. Di sana kami lebih fokus membagi logistik, membagi sembako, dan melakukan sedikit trauma healing langsung kepada anak-anak. Tapi belum intens, karena semua orang masih sibuk evakuasi. Bencana baru-baru terjadi. Halo teman-teman, nama saya Kano Malararumpa. Ini nama saya Amran Syaputra, dipanggil Ahmad. Anas. Kau? Nama saya Muhammad Hairul. Di mana kampungmu? Di mana? Apa nama kampungmu? Lara 1. Lara 1. Kita di sini selama 1 minggu. Saya Muhammad Nur Alamsyah. Saya Kemasamba mewakili Tanah Duri Gaming. Saya di sana yang banyak dibikin dibawa, membagi logistik, membantu rumah-rumah yang perlu bantuan. Perasaan saya waktu pertama kali melihat yang terkena bencana langsung kosong, tidak tahu bagaimana mau tahu lebih jelas, kayak mau lihat langsung terjadinya itu bencana. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Komisi M sekarang berada di lokasi bencana, yaitu Lara 1. Sekarang ini kami sedang melakukan cek lokasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Kayanti, biasa dipanggil Kiki. Awal mula dari saya bergabung ke dalam tim relawan Maspul adalah saya bergabung ke dalam Komisi M. Kemudian tiba-tiba ada bencana Masamba. Nah, disitulah kita berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana, mengumpulkan dana dan membawa terjun langsung ke
lokasi bencana pada saat itu. Nah, jadi di sini saya sebagai perempuan terjun langsung ke dalam lokasi selama 1 minggu lamanya. Saya di sini mewakili Komisi M. Saya masih duduk di bangku SMA dan saya motivasi untuk ikut tergabung dengan kakak-kakak saya yang jauh dari umur saya, yang bisa dibilang 10 tahun dari saya. Dan berbicara mengenai kegiatan atau peran saya di dalam lokasi bencana, yaitu dengan membawa kekeluargaan. Jadi di sana saya berperan sebagai ibu dari teman-teman saya, di mana ketika teman-teman saya ada yang malas mandi, saya yang tegur, ada yang sakit, ada yang mulai dari bangunnya mereka, tidurnya mereka saya yang atur, apalagi saya menjabat sebagai bendahara di sana. Mulai dari konsumsinya saya yang atur seperti itu. Nah, dan ketika ada teman-teman yang sakit, disitulah saya mau berikan sisi kelembutan saya sebagai perempuan seperti itu. Setelah kita rasa Lara sudah mulai mendekati stabil, karena memang relawan Maspul yang turun awal-awal itu masuk ke daerah Lara, membuka akses. Setelah kita lama di sana, relawan-relawan lain yang dari kampung juga mulai membidik Lara sebagai sasaran untuk dievakuasi. Nah, setelah kita melihat perkembangan di sana, teman-teman dari pusat Masamba merekomendasikan untuk meninggalkan Lara dan menuju ke Radda. Nah, pas kita sampai di Radda, kita kaget. Ternyata Masamba separah ini. Lumpur setinggi 2 meter, 1 meter, bahkan ada rumah yang hilang tanpa sisa disapu banjir bandang. Nah, di sana kita tidak fokus ke logistik lagi. Kita membentuk tim khusus lagi di lapangan untuk terjun langsung terlibat evakuasi, mengevakuasi rumah-rumah warga yang ingin dibersihkan ataupun membantu menstabilkan masjid, membersihkan masjid dan tempat-tempat umum lainnya. Nah, di fase pertama ini kita kesepakatan sebelum berangkat kita mentarget 1 minggu di sana. Terserah mau nyaman, mau tidak, mau apa, kita harus pulang di waktu 1 minggu. Karena memang kita di sana observasi dulu. Dan pada saat sudah di lokasi, ternyata saya kira mungkin saya akan minder, tapi ternyata tidak. Saya mencoba berkomunikasi dengan mereka, dengan kakak-kakak saya, tapi ternyata nyambung dan saya senang di sana. Biasa sedikit dibaweli, sedikit dipermainkan, saya juga memainkan mereka dan itu sangat terhibur. Dan jika ada orang yang butuh tenaga atau untuk merespon bencana lagi, saya sangat termotivasi untuk ikut lagi. Diajari bangun pagi karena memang ya saya tidak bagaimana ya anak muda ya.
Perkenalkan, nama saya VJ. Saya dari Aliansi Pemuda Kecamatan Nala yang tergabung dalam relawan Maspul. Motivasi ya sebenarnya ini lebih ke panggilan batin ya. Jadi hati saya ini cepat tergugah jika menyaksikan hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu timbul inisiatif saya untuk terjun langsung ke lokasi untuk bagaimana bisa saling berbagi kepada saudara-saudara di sana yang terdampak bencana. Jadi kinerja saya selama berada di lokasi bencana Luwu Utara, peran saya di relawan Maspul, saya sebagai tim evakuasi yang turun langsung ke rumah-rumah warga yang terdampak bencana. Jadi di sana kita membersihkan lumpur yang hampir setinggi dada. Kita menggunakan scoop dan gerobak, dan di samping itu kita juga harus safety menggunakan sepatu boot, kaos tangan, dan helm. Jadi kendala-kendalanya itu medannya ini sangat sulit untuk kita berpijak. Jadi lumpur yang masih agak basah, bisa saja sewaktu-waktu kaki kita tenggelam, dan itu sangat membuat kita untuk susah bergerak. Kalau saya ya pernah, jadi setelah evakuasi malam harinya itu badan semua terasa sakit. Mungkin karena proses evakuasinya juga lumayan berat ya, karena lumpur yang harus kita angkut itu lumayan banyak. Warga yang rumahnya terdampak, dia datang langsung ke kita untuk menghubungi kita. Mereka minta bantuan untuk membersihkan rumahnya. Jadi di situ kami langsung turun untuk membersihkan. Kalau evakuasi itu mungkin satu rumah itu memakan waktu kurang lebih 5 hari, karena ya lumpurnya itu sangat tinggi, hampir mencapai dada orang dewasa. Ya pernah. Jadi pada saat itu kami lagi asik mengangkut lumpur, tiba-tiba salah seorang dari kami melihat ban motor, dan ternyata itu adalah motor yang masih utuh. Dan menurut cerita yang kami dapat, motor tersebut baru keluar dari dialers selama 10 hari. Kalau bahaya itu yang menjadi ketakutannya, jadi yang menjadi ketakutan kita itu kalau sewaktu-waktu pada saat kita lagi menggali lumpur, tiba-tiba ada mayat yang ditemukan, dan itu sangat membahayakan karena bakteri-bakteri yang terkandung di mayat tersebut bisa saja mengenai kulit dan mengakibatkan infeksi. Apalagi jika ada luka di kulit kita, itu sangat membahayakan. Jadi di sana, karena sebelumnya kami sudah terjun langsung ke lokasi,
Jadi ada beberapa warga yang sudah lumayan dekat dengan kami. Jadi mereka yang berhubungan langsung dengan warga-warga yang rumahnya terdampak. Saya dari perwakilan Aliansi Pemuda Kecamatan Alla yang tergabung dalam tim evakuasi dan datang pada kloter pertama. Kloter pertama untuk membuka akses jalannya konsep kloter kedua, kemudian kloter pertama itu fokus di medan evakuasi. Bedanya mengevakuasi Lara, kita fokus pada pembagian logistik, sedangkan di Rada kita fokus pada evakuasi rumah. Ya 32 hari. Ya, minggu pertama kami fokus meminta izin untuk kloter kedua, di mana teman-teman dari kloter kedua ingin melakukan pementasan yang ditujukan untuk melatih adik-adik dari Dusun Petambua. Kemudian minggu kedua kami melakukan evakuasi dalam artian membantu warga setempat untuk membersihkan rumahnya. Ya, tantangannya di mana kita harus pintar membagi waktu untuk tetap menjaga kesehatan, karena tujuan kita datang untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Kami mengevakuasi rumah warga, membantu membersihkan sisa-sisa lumpur dari kejadian banjir bandang kemarin. Mendiskusikan cara apa yang kita tempuh untuk bisa berbaur dengan anak-anak. Karena di sana sebenarnya sudah ada sekolah alam, ada mengaji rutin, ada bercerita, ada bermain, fun day banyak. Tapi untuk mengemas sebuah pementasan itu belum ada. Jadi ini tantangan kita. Kita memperkenalkan pementasan, menceritakan konsepnya seperti apa. Kebetulan konsep yang kita angkat itu merespon lingkungan dan bencana alam dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitaran lingkungan itu. Perkenalkan, nama saya Baidot. Saya dari Sanggar Seni Matawai. Alasan saya bergabung di Relawan Maspul di fase kedua adalah untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana masyarakat setelah terjadi bencana. Di lokasi saya mungkin beradaptasi dengan anak-anak, belajar bersama mereka dalam hal kesenian, dan juga sesekali turut membantu mengevakuasi tanah yang ada di dalam rumah-rumah warga.
ikut dalam tim trauma healing karena saya termasuk kloter kedua. Kloter pertama saya ikut juga. Yang saya lakukan di sana yaitu membuat pentas seni, membuat pentas untuk anak-anak, melatih anak-anak untuk menghilangkan traumanya. Perwakilan dari Aliansi Pemuda Kecamatan Alla yang tergabung dalam Relawan Maspul. Motivasi, sebenarnya saya juga sudah sering ikut dalam sebuah kegiatan relawan, sehingga motivasi itu sudah tidak dibutuhkan lagi dalam diri saya karena sudah menjadi kebiasaan saya. Langsung ikut tergerak sendirinya. Dan melibatkan secara utuh anak-anak kecil. Jadi mulai dari proses bernyanyi, baca puisi, kita mulai dari nol. Dan tantangannya di situ, dan kebahagiaannya pun juga campur aduk di situ. Trauma healing adalah suatu keadaan di mana kita menghilangkan trauma yang terjadi pada anak-anak yang terkena bencana sangat besar terhadap terutama terhadap anak-anak, karena di mana anak-anak sangat susah untuk menerima keadaan suatu bencana, sehingga kita menghilangkan keadaan tersebut dan bisa menerima bahwa mereka terkena bencana, sehingga anak-anak tersebut bisa kembali hidup normal. Mengundang semua penduduk di Petambua dan Randa, semua datang berbondong-bondong di malam itu. Dan kita sangat terharu, ternyata ya kegiatan ini direspon. Banyak teman-teman yang membantu di sana. Kebetulan kita juga punya banyak teman di Masamba, jadi mereka turun tangan juga membantu kita. SDN 042 Rada, selamat menyaksikan. Setelah itu, sini paling haru. Saat kita mau balik pulang, ternyata kita tidak sadar kita sudah masuk ke dalam kondisi psikologi anak-anak juga. Jadi pintar-pintarnya kita menyembunyikan perasaan haru dan kesedihan, karena ya tidak etis saja kita memperlihatkan kesedihan kepada anak-anak.
pribadi menahan rasa simpati dan empati itu selama 2 minggu. Ya bukan 2 minggu, ya sekitar 10 hari. Ya 10 hari saya menahan empati karena memang fokus sama konten pementasan. Jadi saya dapat julukan di sana kakak pirang. Dulu waktu turun ke sana saya mewarnai rambut saya, tapi saya ingin lebih akrab dengan anak-anak, jadi saya hitamkan lagi rambut saya. Nah setelah itu saya perkenalkan nama saya, ya teman adik-adik mulai memanggil saya dengan nama panggilan saya, Kakak Kano. Ya, jadi di situ secara tidak langsung kita mulai akrab, sampai saya sendiri terhanyut dalam perasaan itu. Yang sebelum berangkat saya sudah memperkuat mental untuk menyembunyikan kesedihan, tidak terbawa arus, karena kita ada poin yang akan kita capai, yaitu pementasan. Tapi ternyata ya memang di lapangan itu semua perasaan campur aduk. Apalagi ketika saya iseng-iseng melakukan wawancara kepada adik-adik, di mana mereka pada saat kejadian ada yang sampai mengikat perut karena kelaparan, ada yang ditinggal keluarganya, ada yang sempat spontan bilang, "Kak, tidak ada di rumahku." Di situ saya tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Itu perasaan yang paling saya jaga pada saat di lokasi. Dan yang paling fatalnya, yang paling mengerikan di sini, pas kita mau pulang, ada adik namanya Andin. Dia selalu dibully setiap saat oleh teman-temannya. Tapi kita sayang sama dia karena anaknya lucu dan memang aktif. Pas kita pulang, dia spontan memeluk dan bicara, "Kak, jangan pulang. Nanti kalau pulang sepi di sini." Di situ kita semua tim hampir goyah di situ. Saya mengode tim untuk tetap tenang karena kita datang ke sini sebagai relawan. Mau tidak mau mereka punya kehidupan sendiri. Mereka harus lanjutkan kehidupan itu. Jadi kita harus kuat di wilayah itu. Bawa kaji bagasa kalan tu mai ko kumande pura siang hukuman tahu itu apa memang muka Di perbatasan kabupaten itu rombongan barisan semua organisasi yang ada di Kampung Tak bikin arak-arakan dan menjemput kita di perbatasan. Di situ kita bangga. Ternyata di kampung kita bisa solid asal kita punya komando yang jelas dan konsep yang jelas. Jadi harapan saya ke depan untuk teman-teman, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Epic, bisa membagi manfaat, menjaga komunikasi dan sama-sama membangun peradaban yang ada di kampung. Karena saya di sini mau belajar, saya belajar untuk semua hal, untuk menjadi orang yang baik, untuk memanusiakan
memanusiakan manusia, untuk menjadi relawan yang pokoknya yang luar biasa. Ya, alasan saya mungkin karena sudah saatnya kita untuk saling kolab untuk misi kemanusiaan, apapun itu. Ya, kemanusiaan menurut saya ya manusia ke manusia. Ya, untuk teman-teman di Rada, ya tetap sabar, tabah, dan kuat dalam menjalani cobaan ini. Untuk para korban bencana sehingga bisa mereka hidup normal kembali, melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari seperti sebelumnya. Contohnya berkebun, memiliki tempat tinggal yang baru, sehingga mereka tidak terbiasa dengan bantuan-bantuan yang diterima, sehingga menimbulkan sebenarnya penyakit malas. Dan ketika ada teman-teman yang sakit, disitulah saya memberikan sisi kelembutan saya sebagai orang tua. Kondisi pengungsi di sana sangat membutuhkan bantuan berupa tenaga maupun materi. Yang paling berkesan itu kalau di Lara 1, kalau malam sering deg-degan gitu. Deg-degan karena takut kalau air naik terus kita membuat tenda di pinggir sungai. Kekerabatan kita bisa terjalin kembali. Dan khusus untuk warga di Rada, kalian keren. Ada Mami, ada Asih, ada Karyo, ada Kak Dila, ada Bos Ondo. Terima kasih sambutannya di Rada. Kami sangat bersyukur punya kenalan dan keluarga seperti kalian. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di momentum-momentum lain. Peluk penuh cinta.